warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi bersama saya Pandang Heriana. Kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 8 hari ini. Ya, pelajaran kali ini temanya adalah inspirasi dalam iklan, slogan, dan poster. Kita sering melihat iklan ya di mana-mana. Kita melihat slogan-slogan yang tersebar di jalan-jalan. Kita juga melihat poster-poster ya yang tentunya kita lihat di setiap sudut jalan, hampir di setiap sudut jalan. Kita bisa artikan bahwasanya tiada hari tanpa iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mencoba untuk mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Dan setelah itu kita akan menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Agar kita mengetahui apa itu teks iklan, slogan, dan poster, Bapak tampilkan hal berikut ini yang di layar. Itu ada iklan ya, dibutuhkan segera. Kami perusahaan penerbit berskala nasional membutuhkan tenaga profesional untuk mengisi posisi sebagai berikut. Ya, yang dibutuhkan adalah sales representatif ya. Di sini ada syarat-syaratnya ya. Terus ke kantornya di mana, emailnya apa. Kemudian di sebelah tengah kita akan lihat slogan ya. Di tengah ada slogan, tiada hari tanpa prestasi. Ini contoh satunya. Yang kedua, contohnya, esok harus lebih dari hari ini, dan hari ini harus lebih dari kemarin. Slogan berikutnya, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan lebih banyak lagi slogan-slogan yang di sini ya. Belajar lebih belajar. Atau kita sering lihat di jalan ya, Bapak juga sering lihat, kita orang semua bersaudara. Artinya apa? Artinya bahwasanya dihimbau untuk tetap menjaga persaudaraan ya. Nah, kamu tentunya harus bisa menerjemahkan slogan-slogan ini dengan bahasa sendiri ya. Umpamanya tiada hari tanpa prestasi. Artinya kita dimotivasi untuk terus berprestasi, berkarya yang menghasilkan sesuatu yang kita banggakan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Slogan ini mungkin kita bisa artikan bahwasanya kita harus memiliki cita-cita yang tinggi ya, setinggi-tingginya. Ada lagi slogan, kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Ini artinya apa? Masa depan kita itu tergantung dari usaha kita dalam belajar umpamanya. Nah, itu slogan. Kemudian ada poster ya, ada poster. Di situ tulisannya adalah buku lebih berisi, kita lebih berprestasi. Kamu bisa bedakan mana iklan, mana slogan, dan poster melalui ketiga gambar ini ya. Jadi yang gambar pertama iklan, gambar kedua slogan, yang di tengah ini tulisan-tulisan ini yang biru, dan poster ya. Coba kita identifikasi ya. Kita identifikasi melalui tugas. Tugas Bapak berusaha untuk menjawab tugas yang ada di buku kalian halaman 30. Halaman 30. Kita lihat ciri-ciri teks dari iklan, slogan, dan poster. Di sini ada puisi adalah ungkapan perasaan penyair. Termasuk kemana?
apakah iklan, slogan, atau poster. Karena ini tulisan dan sebuah ungkapan singkat, maka ini masuk dalam slogan. Oke. Perkataan atau kalimatnya mudah diingat. Ya, ini biasanya iklan, slogan, dan poster ya. Semuanya mudah diingat ya. Kadang iklan juga mempunyai slogan-slogan ya. Terus perkataan atau kalimat bertujuan memberitahukan visi organisasi, kegiatan, golongan atau perusahaan. Merupakan semboyan suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Semboyan ya. Ini masuknya dalam slogan menurut Bapak ya. Merupakan semboyan suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Di situ ada kata, masih dalam kata semboyan, maka masuk dalam slogan. Berupa plakat yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau iklan ya. Iklan berarti dia masuk iklan. Begitu juga poster, karena poster juga ada poster yang berupa iklan ya. Ditulis di atas kertas atau papan yang cukup besar ya, dan warna yang mencolok agar mudah dibaca dari jarak jauh. Ini bisa berupa poster atau slogan. Begitu menurut Bapak ya. Dilengkapi dengan gambar, warna, foto atau ilustrasi ya. Ini biasanya iklan atau poster ya. Iklan dan poster. Bahasa singkat ya, padat, komunikatif, dan bersifat persuasif atau membujuk. Persuasif itu artinya membujuk, maka ini semuanya masuk ya. Iklan juga kita dibujuk untuk membeli ya. Slogan juga membujuk kita untuk melakukan sesuatu. Poster juga sama ya, hampir sama dengan slogan. Nomor 9, bertujuan mempengaruhi, mengimbau, memotivasi atau menjadikan orang akan sesuatu yang berbahaya. Ini biasanya slogan ya. Poster juga berupa ajakan atau bujukan agar pembaca, pendengar maupun penonton menggunakan hal yang ditawarkan. Tentu ini adalah iklan ya. Ini iklan. Bersifat menggugah pembaca, slogan dan poster ya. Juga iklan juga ya, menggugah pembaca untuk kalau kita ditambah membeli, tentunya ini termasuk iklan juga, iklan layanan masyarakat ya. Ini masuk iklan juga ya. Bahasa yang digunakan komunikatif, jelas, sahabat, mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Ini slogan, poster, dan iklan sama ya. Ini Bapak kurang tandanya. Bersifat memberitahu mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tentu ini iklan ya. Kata-kata yang digunakan tidak menyinggung pihak lain ya. Ini iklan, slogan, dan poster ya. Menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung sara ya. Tidak menyinggung sara, tidak menyinggung perasaan orang lain. Sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain, karena kita tahu ya, kita punya undang-undang elektronik ya. Kita punya undang-undang kalau kita iklan menyinggung bisa kena pasal ya. Nah, dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan ya. Kita bisa menyimpulkan arti ya. Kita menunjukkan isi, bisa menunjukkan isi teks iklan atau slogan dan poster ya. Ada banyak persamaan, tapi ada juga perbedaan ya, hampir sama. Slogan itu berisi motivasi atau semangat ya. Dia berisi motivasi atau semangat yang menginspirasi ya. Terus setiap slogan memiliki pesan motivasi yang unik. Setiap slogan memiliki pesan motivasi yang unik. Selain mudah diingat ya, semua ini slogan itu memiliki kata yang singkat ya. Teks slogan hanya berisi kalimat pendek tuh ya. Iklan, sekarang iklan. Iklan berisi informasi penawaran barang dan jasa. Dia tentunya iklan itu menawarkan barang atau jasa. Berisi informasi penawaran imbuhan seperti layanan masyarakat. Seperti iklan umpamanya kesehatan. Nah, itu imbuhan untuk kita menjaga kebersihan umpamanya. Itu disebut iklan juga ya. Kemudian poster. Poster hanya ditulis media plakat besar. Ditulis di media plakat besar. Dia ditulis di jalan-jalan dengan
Sekarang kan mudah ya, sekarang tinggal print aja ya. Kalau dulu harus dilukis tempat besar ya. Sama dengan iklan juga sekarang banyak yang besar ya, menggunakan media yang bisa dilihat orang lain dari kejauhan. Berisi pengumuman penawaran barang atau jasa. Nah, poster juga ternyata termasuk pada iklan juga. Ini ciri-cirinya ya. Kita bisa membedakan di sini, ada persamaan ada perbedaannya. Dan slogan iklan dan poster itu biasanya emang mudah diingat ya. Mereka punya kata-kata yang mudah diingat, melekat di masyarakat. Kemudian ada tambahan di sini ya, selain poster ada yang selain poster ya, selain poster ada media yang lain yang bentuk media itu hampir mirip dengan poster, yaitu brosur, pamflet, dan flyer ya. Nah, ini ada kita sebutkan ketiga perbedaannya. Brosur berupa lipatan kertas ya, brosur berupa lipatan kertas dan berisi informasi pokok yang lengkap tentang sesuatu hal. Misalnya brosur tentang toko buku ya, brosur tentang sekolah, brosur tentang tempat wisata. Nah, dia bisa dilipat dan isinya mewakili dari apa yang ingin diinformasikan. Kemudian pamflet. Pamflet ini biasanya selembar kertas kecil yang dibagi-bagikan kepada pejalan kaki atau tempat umum ya. Ini isinya bisa berupa iklan atau pengumuman. Dia tidak berbentuk lipatan ya, Flyer. Flyer ini mirip pamflet, hanya ukurannya lebih kecil. Kadang kita susah mendefinisikan dari pamflet atau flyer ini ya, karena fungsinya sama, cuman beda ukuran aja ya. Nah, perbedaan mencolok di antara ketiga media tersebut dengan poster adalah ukurannya. Nah, poster ukurannya paling besar, ditempel di tembok, ini poster ya. Sedangkan pamflet dan flyer itu dibagi-bagikan. Begitu juga brosur. Brosur juga dibagi-bagikan, walaupun kadang ditempel di tembok ya. Tetapi dari definisinya kan brosur biasanya dilipat. Jadi ada halaman depan lipatannya, halaman belakangnya semuanya terisi ya. Demikian kita telah membahas tentang apa itu iklan, slogan dan poster, ciri-cirinya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan poster ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.